Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bawalah anak-anak pada Tuhan Yesus, sehubungan dengan seal sekolah Injil liburan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bawalah anak-anak kita sejak dini kepada Tuhan Yesus, ke sekolah minggu atau ke seal sekolah Injil liburan. Kenapa? Supaya mereka sejak dini sudah mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka mempunyai masa depan yang diberkati, dibimbing dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Dalam Lukas 18 ayat 15 firman Tuhan berkata, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Yesus menjamah mereka, supaya Yesus menjamah anak-anak itu. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Saudaraku, dalam ayat ini orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus supaya mereka dijamah, supaya anak-anak itu dijamah oleh Tuhan Yesus, melakukan tindakan yang sangat benar. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, sumber keselamatan bagi anak-anak mereka. Tuhan Yesus mempunyai kasih, saudaraku, kepedulian kepada anak-anak walaupun dalam kesibukannya. Tuhan Yesus, saudaraku. Dan murid-muridnya menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak yang dibawa kepadanya. Untuk apa? Untuk dijamah, untuk diberkati, untuk diselamatkan. Nah, dalam Lukas 18 saudaraku ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata selanjutnya, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Jangan kita, saudaraku, menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pada saat ini saudaraku, kita akan belajar, saudaraku, ada 4 ciri atau 4 sifat atau 4 karakter yang istimewa, saudaraku, dari anak-anak yang harus kita teladani, saudaraku. Sehingga Yesus pun berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi, sebab orang-orang yang seperti itulah, yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau ke dalamnya. Apa sih keistimewaan dari anak-anak yang masih kecil itu sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa seperti inilah yang layak masuk kerajaan Allah? Yang pertama, saudara, sifat anak-anak itu mempunyai hati yang tulus dan polos. Tulus dan polos, saudaraku ya. Ketulusan hati seorang anak dan kepolosannya, saudaraku, tidak boleh dianggap bahwa anak kecil itu rendah. Karena ketulusan hati merekalah, maka Tuhan memberikan penjagaan dengan adanya malaikat Tuhan yang secara khusus, saudaraku, menjaga mereka. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 10. Tuhan Yesus berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Nah, saudaraku, anak kecil tidak mempunyai motivasi yang jahat atau culas, saudaraku ya, atau pikiran najis atau pikiran cabul kotor ya. Mereka mempunyai hati yang tulus, polos, saudaraku, sehingga Tuhan berkenan kepada anak-anak kecil. Mereka mempunyai ketulusan hati sehingga Tuhan berkata ada malaikat Tuhan yang menjagai mereka. Inilah yang harus kita teladani dari anak-anak, saudaraku ya.
Dan yang kedua, saudaraku, sifat atau karakter anak-anak. Anak-anak kecil mempunyai kepercayaan yang penuh, saudaraku, kepada orang tuanya. Inilah karakter atau sifat yang mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang dewasa untuk mempunyai kepercayaan yang penuh juga. Kepada siapa? Kepada Allah Bapa kita yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Anak-anak kecil mempunyai keyakinan, penyerahan diri bahwa orang tuanya, bapaknya, mamanya, ibunya sanggup menjagai mereka, sanggup memberi makan minum mereka, sanggup melindungi mereka. Nah, kepercayaan yang penuh ini, penyerahan diri yang penuh ini, mutlak dari seorang anak kepada orang tuanya menjadi teladan, saudara, bagi kita. Ini yang harus ada dalam diri kita. Saat kita mempercayai Tuhan, kita harus mempercayai bahwa Tuhan juga sanggup. Kita harus percaya dengan mutlak bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan Yesuslah, saudaraku, yang empunya kerajaan sorga. Dan yang ketiga, saudaraku, sifat ketiga yang boleh kita angkat pada saat ini, kenapa mereka disebut layak masuk kerajaan Allah. Anak-anak kecil mempunyai rasa hormat dan taat kepada papa mamanya yang mengasihi mereka, bahkan yang mendisiplin mereka. Memang ada kalanya, saudara, anak kecil itu rewel, melawan. Tetapi pada dasarnya hati anak kecil itu, saudaraku, sangat menghormati, sangat mentaati, mempercayai papa mamanya. Yang mendidik mereka, yang mengajar mereka, yang memelihara mereka, yang melindungi mereka. Nah, inilah sifat atau karakter rasa hormat dan taat, saudaraku, yang harus ada pada kita orang-orang percaya kepada Allah Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti anak-anaklah, yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, kita harus punya rasa hormat dan taat yang sungguh-sungguh kepada Allah, seperti seorang anak-anak kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku, sifat atau karakter anak-anak kecil, dia mempunyai sifat atau karakter yang mudah mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, ya, karena ketulusan mereka. Orang tua ada kalanya jengkel, mencubit anak-anak, atau mungkin memarahi, atau bahkan ada yang memukul anak, karena dia bandel, saudaraku, memukul mungkin dengan lidi, ya. Anak itu menangis sejadi-jadinya. Dan ada temannya mungkin yang memukul dia juga. Tetapi tidak lama kemudian, saudaraku, saudara tahu, saat kita memeluk dia, kita kemudian berkata kepada dia, mengajak dia, saudaraku, misalnya sebagai orang tua, anak itu kembali, saudaraku, tersenyum. Dan kalau temannya, saudaraku, yang misalnya bertentangan atau berkelahi dengan anak kecil itu, dan tidak lama kemudian akan main kembali. Yang tadi temannya memukul, mengganggu, akan main kembali. Kenapa, saudaraku? Anak-anak itu, saudaraku, punya hati yang rela mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada sakit hati yang dapat merusak persekutuan, yang dapat merusak persahabatan. Mari kita bangun ini, saudaraku, dalam keluarga, dalam pertemanan, persahabatan kita, di gereja, di masyarakat, di kantor kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin, ya. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, saudara, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari, saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini, saudaraku, kita mau punya karakter seperti anak-anak. Dan dalam suasana sil, saudaraku, bawalah anak-anak itu kepada Tuhan Yesus. Di gereja, dalam acara sil, saudaraku, di bulan Juni ini, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Haleluya, saudaraku, ya. Kenapa Yesus berkata anak-anak kecil layak masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena anak-anak
mempunyai 4 karakter ini yang boleh kita pelajari, 4 sifat ini. Yang pertama, anak-anak mempunyai hati yang tulus. Yang kedua, anak-anak mempunyai kepercayaan yang penuh kepada orang tuanya. Dan kita yang percaya pada Yesus harus mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, anak-anak mempunyai rasa hormat dan taat kepada papa mamanya yang mengasihinya. Dan kita juga, saudaraku, harus punya rasa hormat kepada Allah Bapa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang keempat, saudaraku, kebenaran dari karakter atau sifat anak-anak itu yang harus kita tiru adalah mereka mudah mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kita yang sudah dewasa harus mempunyai sifat dan karakter juga seperti ini, yaitu mudah mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Amin ya. Lukas 18 ayat 17 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Haleluya. Sekali lagi, mari saudaraku, bawa anak-anak kita ke sekolah Injil liburan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dari kebenaran firman Tuhan, kami diteguhkan bahwa kami harus membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus supaya mereka dijamah, diberkati, diselamatkan. Dan Tuhan Yesus juga mengajar kepada kami bahwa orang yang layak masuk kerajaan Allah adalah orang yang punya karakter seperti anak-anak, yang tulus, taat, hormat, mudah mengampuni, rela mengampuni, mudah melupakan kesalahan orang lain. Biarlah hati seperti itu juga ada dalam hati kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, supaya layak di hadapan Engkau. Dan sekali lagi kami berdoa untuk sekolah Injil liburan, supaya Tuhan yang memberkati di seluruh gereja-gereja yang mengadakan sekolah Injil liburan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudaraku dan saudariku. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.